Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Bolkai, NPM 203100023 dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk keselamatan kerja, peralatan dasar laboratorium, dan teknik sederhana. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Tujuannya itu yang pertama untuk mengutamakan keselamatan diri sebagai praktikan yang bekerja di laboratorium kimia. Yang kedua, itu tujuannya dapat menggunakan dan mengoperasikan alat-alat yang terdapat di laboratorium kimia. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang petunjuk keselamatan kerja. Yang pertama itu mengenakan kacamata pelindung. Kemudian yang kedua, kenakan sepatu tertutup. Yang ketiga, dilarang makan, minum, dan merokok. Yang keempat, kenali letak dan cara penggunaan P3K dan pemadam api. Yang kelima, anggaplah semua bahan kimia berbahaya, jangan mencicipi apapun kecuali diminta asisten. Maksudnya, poin yang kelima ini itu adalah ketika di lab, anggap saja semua bahan itu berbahaya. Jadi jangan sekali-sekali mencoba untuk mencicipinya. Jadi maksudnya dari menganggap berbahaya itu kita untuk antisipasi saja demi keamanan. Itu. Kemudian poin yang keenam itu jika bahan kimia terkena mata Anda, cucilah dengan air sebanyak-banyaknya lalu lapor kepada asisten. Yang ketujuh, jangan langsung membawi uap atau gas. Tepislah sedikit sampel gas ke hidung Anda. Kemudian yang kedelapan, setiap reaksi yang melibatkan bahan kimia berbahaya atau berbau tidak enak harus berada di lemari asam. Kemudian yang kesembilan, jangan arahkan tabung reaksi yang sedang dipanaskan ke muka Anda atau rekan Anda. Isi tabung dapat menyebar. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan peralatan dasar laboratorium. Yang pertama itu adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer itu adalah sebuah labu yang dikenal sebagai labu Erlenmeyer berbentuk kerucut. Kemudian jenis labu Erlenmeyer ini banyak digunakan, memiliki tubuh berbentuk kerucut, leher silinder, dan dilengkapi dengan dasar yang datar. Kemudian yang kedua itu adalah beaker. Beaker adalah gelas atau wadah untuk menampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Kemudian itu selanjutnya boiling flask. Boiling flask itu adalah jenis labu yang digunakan sebagai peralatan gelas laboratorium. Boiling flask digunakan untuk menyimpan cairan. Kemudian boiling flask itu memiliki badan bulat, satu leher yang panjang, dan dasar yang rata. Kemudian selanjutnya itu adalah pyknometer. Pyknometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Pyknometer biasanya terbuat dari kaca dengan penyumbat ketat dengan kapiler yang melaluinya, sehingga gelembung udara dapat lolos dari alat tersebut. Kemudian itu ada pipet tetes. Pipet tetes itu adalah pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain dengan jumlah sedikit, tetapi memiliki tingkat ketelitian pengukuran yang sangat rendah. Kemudian itu selanjutnya adalah Bunsen. Bunsen itu sebuah peralatan laboratorium
untuk menghasilkan nyala api gas tunggal yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Kemudian ada spatula. Spatula itu alat untuk mengambil bahan kimia berbentuk padatan dan digunakan untuk mengaduk larutan. Spatula sering digunakan di laboratorium biologi dan kimia, yaitu bentuk spatula sendok kecil, pipih, dan bertangkai. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang teknik laboratorium sederhana. Yang pertama itu menggunakan pembakar bunsen. Yang kedua, menggunakan raca. Yang ketiga, menggunakan pipet volumetrik. Yang keempat, itu menggunakan teknik menangani cairan. Dan yang kelima itu menggunakan teknik menangani padatan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.